Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah sampai di Pemakaman Umum Ki Buyut Guna. Insya Allah kami akan menelisik Nyi Sentana Ayu, yang memang kebetulan ketika kita menelisik 3 kuburan itu kurang lengkap kalau belum tanpa menelisik Nyi Sentana Ayu. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, sebelum kita menelisik Nyi Sentana Ayu, seperti biasa kita lakukan amaliyah Nahdlatul Ulama, tahlil dan doa bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan kegiatan pada malam hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan kita tetap selalu bersemangat, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap ikuti perjalanan kami di Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita sedang berada di Desa Ujung Pendok Jaya, Kecamatan Widasari. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba menelisik keberadaan ketiga makom. Yang pertama, makom Ki Buyut Guna, itu sudah pernah kami lakukan sebuah penelisikan. Yang kedua, mengadakan penelisikan ke makam Ki Buyut Sabil, dan itu pun di video berikutnya sudah pernah kami melakukan penelisikan tentang Ki Buyut Sabil. Dan yang sekarang kita lakukan penelisikan kepada salah satu makom, yakni Nyi Sentana Ayu atau Nyi Buyut Sentana Ayu. Masih bersama kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, ada
Ustadz Syarif Maulana Rohman selaku praktisi Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu yang menelisik beberapa macam sejarah. Ada Bapak Warsono, tokoh masyarakat, warga desa Ujung Pondok Jaya, dan ada Bapak N dan Engkong. Nah, ini berupa beliau masyarakat desa Ujung Pondok Jaya yang tentunya antusias ingin mengetahui sejarah dari kibuyut-kibuyut yang ada di desa Ujung Pondok Jaya. Dan kibuyut yang ada di desa Ujung Pondok Jaya ini yang masyhur dan terkenal yang dianggap keramat yaitu ada 3. Di antaranya adalah Kibuyut Guna, yang kedua Kibuyut Sabil, dan yang ketiga Nyi Sentana Ayu. Walaupun sebenarnya di desa Ujung Pondok Jaya ini masih banyak kibuyut-kibuyut yang lainnya, namun yang sering dikunjungi dan sering dilakukan adat istiadat atau munjungan di tiap tahunnya ya berada di halaman Makbaroh Kibuyut Guna ini. Perlu kita ketahui bahwa yang disebut dengan Nyi Sentana Ayu itu adalah merupakan sosok perempuan, anak perempuan yang memang beliau adalah keturunan raja. Beliau berasal dari Kuningan. Nah, ini kenapa bisa ada perbedaan antara Indramayu dan Kuningan? Ketika pada saat itu terjadi peperangan antara Raja Galuh dan Kuningan. Sementara kerajaan Kuningan ini untuk menyelamatkan terah kerajaannya, putri dari Raja Kuningan tersebut itu menghanyutkan, dalam tanda kutip, untuk menyelamatkan. Jadi menghanyutkan seorang bayi bukan untuk dibunuh, tapi untuk diselamatkan agar ke depan masih ada terah kerajaan pada saat itu. Ini berdasarkan penelitikan yang dilakukan oleh tim Jejak Jeneng melalui komunikasi gaib yang dilakukan oleh praktisi kita Ustadz Syarif Maulana Rohman. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Nyi Sentana Ayu ini mempunyai nama asli yaitu Nyimas Sekar Kuningan. Nyimas Sekar Ayu Kuningan. Nah, lengkapnya Nyimas Sekar Ayu Kuningan. Nah, beliau ini ketika masih bayi itu dihanyutkan oleh orang tuanya dengan tanda kutip sebagai bentuk penyelamatan dan ditemukan oleh Kibuyut Ibnu Sabil atau Kibuyut Sabil. Nah, ketika Kibuyut Sabil ini menemukan sebuah keranjang yang berisi bayi di tengah-tengah Kali Cimanuk, di keranjang tersebut bertuliskan, yaitu merupakan sebuah pesan. Di antara pesan tersebut itu, ketika anak ini sudah besar, maka tolong dikembalikan ke daerah Kuningan agar bisa mengetahui asal-usul beliau. Mungkin pesan dari keranjang atau tulisan di dalam keranjang tersebut seperti itu. Intinya ketika Nyi Sentana Ayu ini sudah dewasa, kemudian diperkenalkan bahwa ini adalah merupakan daerahnya atau asal mula beliau berasal gitu. Nah, sudah beranjak dewasa, dididik oleh Kibuyut Sabil dan diangkat sebagai anak beliau. Kibuyut Sabil ini dari mulai pendidikan agama sampai dengan pendidikan tata krama, akhlak dan budi pekerti beliau, maka tumbuhlah Nyi Sentana Ayu ini menjadi seorang gadis yang dewasa, yang cerdas, yang taat kepada orang tuanya. Walaupun orang tua beliau ini Kibuyut Sabil adalah orang tua angkatnya, namun beliau adalah orang yang taat, orang yang patuh, nurut perintah dari orang tua angkatnya Kibuyut Sabil. Karena bukan berarti Kibuyut Sabil ini orang tua angkat, tapi sudah dianggap sebagai orang tua sendiri. Saking patuhnya, Nyi Sentana Ayu ini diberikan pengajaran ilmu agama yang diasuh oleh Kibuyut Guna
maka menjadilah santri yang sangat cerdas. Dan kecerdasan seperti itu, Nyi Sentana Ayu ini membuka satu pesantren, karena memang pada saat itu banyak sekali santri-santri atau orang-orang yang ingin belajar agama di desa ini atau di Pedukuhan ini. Pada saat itu belum pernah ada desa, akan tetapi masih berupa sebuah pedukuhan atau tempat pemukiman. Terkenallah yang namanya pemukiman tersebut bahwa di sini itu ada tempat ngaji atau tempat pembelajaran mulai dari Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, akibat kecerdasan dari Nyi Sentana Ayu ini, maka untuk membuka pesantren baru, dibukalah yang sekarang ada di wilayah Desa Bonjot. Nah, Desa Bonjot nih, yang sekarang namanya Desa Bonjot, itu adalah merupakan satu daerah perluasan yang dimana Nyi Sentana Ayu itu mendirikan sebuah pesantren. Karena saking banyak santrinya di daerah tersebut, maka daerah tersebut itu dinamakan Senteri. Kenapa bisa dinamakan Senteri? Ya perlu kita ketahui bahwa yang namanya lidah orang tua dulu itu kadang-kadang agak sedikit berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Arti kata Senteri itu berasalnya dari kata santri. Ini sangat, bagi kami sangat luar biasa gitu. Kata Senteri berasal dari santri, kembali kepada lidah orang awam pada zaman dahulu. Agar lebih mudah dikenal, agar lebih mudah diingat, maka sudah Senteri saja dan lain sebagainya. Tapi asal katanya adalah santri. Karena ketika Nyi Sentana Ayu ini berada di daerah Blok Bonjot tersebut, maka saking banyaknya santri untuk mengaji kepada beliau, karena keilmuan agama beliau pun yang diajarkan oleh orang tua angkatnya dan gurunya yaitu Ki Buyut Guna, banyak sekali santri-santri yang datang ke sana gitu. Sehingga saking banyaknya santri tersebut, maka beliau pun juga menjadi seorang panutan pada saat itu. Akhirnya yang sekarang menjadi Senteri tersebut itu, yang sekarang diadakan sebuah kegiatan kebudayaan di Blok Bonjot yang sekarang terjadi pun, itu ada yang namanya Buyut Senteri. Padahal itu sebuah daerah perluasan, dan yang ada di situ adalah hanya pusaka beliau. Nah, apa pusaka beliau itu? Tak lain adalah merupakan sebuah tusuk konde. Dan tusuk konde tersebut beda dari satu tusuk konde yang lain. Biasanya kalau yang namanya tusuk konde itu beradanya di kepala, namun itu hanya simbolis saja. Tusuk kondenya Nyi Sentana Ayu itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjuk huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Kalau bahasa Jawanya istilahnya tudu ya Bapak N ya, itu tudu. Kalau dalam istilah bahasa Jawa namanya tudu. Jadi ketika di Buyut Senteri itu merupakan sebuah pusaka yang aslinya hanya tudu Nyi Sentana Ayu gitu. Dan terakhir, Nyi Sentana Ayu ini ketika akhir hayatnya itu dipunyai kelebihan atau memiliki sebuah kelebihan, yaitu awet muda hingga akhir hayatnya. Jadi usianya ya sama seperti muda sampai tua. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu merupakan sebuah karomah. Jadi ketika kita diungkapkan sebuah karomah, itu hanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita diberikan sebuah karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita punya sifat yang sombong, punya sifat kita merasa lebih. Mari kita contoh Ki Buyut atau orang tua terdahulu yang zuhud, yang alim, yang bisa mengembangkan ilmunya untuk masyarakat yang luas. Pesan dari Nyi Senteri atau Nyi Sentana Ayu itu adalah ketika kita berziarah ke daerah Bonjot, beliau ingin dibuatkan sebuah replika pusakanya beliau nih, bagi khusus masyarakat Bonjot, Blok Bonjot khususnya. Nyi Sentana Ayu
itu minta dibuatkan sebuah replika yang berupa seperti tudu tadi. Itu untuk menandakan bahwa Nyi Senteri atau tempat itu adalah santri merupakan daerah perluasan Nyi Sentana Ayu. Nah, ketika kita sudah mempunyai sebuah perluasan, ketika kita sudah mempunyai sebuah daerah, kita tentunya juga harus bisa mengembangkan daerah-daerah tersebut. Maka tim Jejak Jeneng pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sedikit sekelumit tentang kisah Nyi Sentana Ayu itu sudah terluapkan. Nah, kita tunggu di segmen berikutnya, kita akan menelisik seberapa jauh dari tempat peninggalan beliau, yaitu di wilayah Senteri tadi. Tunggu berikutnya video di Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.